Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan, masih dalam seri belajar struktur beton bertulang. Kali ini kita masuk ke modul ke-23. Kita akan belajar bagaimana cara mendesain balok bertulangan rangkap. Nah, ini adalah sub pokok bahasan kita, yaitu cara mendesain balok tulang rangkap. Sebelum lebih jauh, kita kembali ke paparan ini di beberapa modul sebelumnya sudah pernah disampaikan juga. Jadi secara garis besar dalam kita mempelajari suatu perencanaan suatu struktur umumnya ada dua garis besar di sini ya, ada dua pembeda yaitu tahap analisis ataupun desain. Apabila yang kita lakukan analisis maka ada beberapa hal yang sudah kita ketahui lebih dulu, seperti misalnya kita diberikan ukuran penampangnya, lebar dan tinggi balok diberikan, jumlah ukuran tulangannya diketahui, AS aksennya diketahui, FC prime dan FY diketahui. Kemudian output kita adalah bagaimana kita menghitung MU ataupun VMN. Jadi ini adalah yang namanya proses analisis. Nah, berkebalikan dengan analisis adalah yang disebut dengan proses desain. Jadi apa saja yang diketahui dalam desain, kebalikannya bahwa justru momen ultimate-nya ini yang diketahui. Jadi ini given ataupun diberikan ataupun berdasarkan hasil analisis struktur. Kemudian tentunya mutu beton dan baja kita tentukan, ya, shift line dan yield-nya berapa kita ada. Nah, yang dihitung ataupun dihasilkan dalam suatu proses desain itu apa adalah ukuran penampangnya, B-nya berapa, kemudian tinggi baloknya berapa, kemudian juga jumlah dan ukuran tulangannya berapa, gitu ya. Jadi AS dan AS aksennya ini berapa. Nah, jadi ini adalah dua perbedaan antara yang namanya proses analisis dan proses desain. Nah, dalam modul kali ini kita akan membahas yang namanya proses desain. Jadi artinya nanti kita akan diberikan data MU, FC prime, FY ada. Kita diminta untuk menghitung ukuran, menetapkan ukuran daripada penampang dan jumlah tulang. Nah, karena kita akan mendesain balok beton rangkap, maka berikut kurang lebih step-stepnya adalah seperti ini. Kita hitung dulu RU max-nya dengan persamaan yang ada di sisi kanan ini. Kita bisa hitung RU max. Kemudian kita bisa menghitung namanya MU1 dari RU max dikali BD kuadrat. Jadi B dan D harus sudah bisa kita taksir dahulu ya, sobat struktur. Jadi sebagai contoh, ini adalah taksiran awal kita, lebar dan tinggi baloknya. Mungkin dalam modul-modul awal, sobat struktur pernah ikuti juga. Apabila kita mendesain suatu balok dengan bentang, katakan L, maka umumnya H ini kita ambil sebesar 1/10 sampai 1/12 kali bentang. Kemudian B ini kita ambil bisa setengah sampai 2/3 daripada H. Ya. Nah, sehingga kita punya ini penampangnya, kira-kira penampang awalnya preliminary-nya seperti itu. Kita juga bisa perkirakan ini adalah lokasi AS-nya, sehingga kita bisa hitung juga tinggi efektif atau D-nya. Nah, umumnya untuk tahap awal D biasanya bisa kita ambil sekitar 0,9 daripada H. Nah, sehingga dengan diketahui BD, maka kita bisa hitung MU1-nya. Nah, apabila MU1 ini lebih dari MU, momen ultimate yang harus dipikul, maka ini sudah tidak perlu AS aksen, atau kita cukup desain dia sebagai tulangan tunggal. Namun dalam suatu case, mungkin tinggi itu menjadi masalah, gitu ya. Jadi tingginya terbatas, sehingga kalau kita tidak bisa terlalu tinggi sehingga nilai D-nya kecil. Nah, saat nilai D-nya mengecil maka MU1-nya jadi mengecil juga ya, lebih kecil daripada MU. Nah, karena kita tidak bisa lari lagi dari ukuran, maka ya mau tidak mau kita alternatifnya menggunakan tulangan tekan. Nah, karena MU1 belum menutup MU, maka kita perlu hitung MU2-nya, yaitu MU dikurang MU1. Berdasarkan MU2 kita bisa menghitung AS2 ya. Jadi AS2-nya ini sama dengan kita bisa hitung sebetulnya ini rumusnya agak keliru ya, sobat strukturnya. Ini adalah Pi kali
Jadi AS2 dikali F yield itu harusnya sama dengan V kali MU2. Ya, jadi AS2 F yield D min D aksen begitu ya. Jadi MU2-nya sama AS2-nya itu sebetulnya sama dengan MU2 dibagi F yield kali D min D aksen. Harusnya seperti ini ya AS2-nya. Nah, ini ada sedikit koreksi untuk AS2. Sehingga kalau kita udah dapatkan AS2, maka AS total ini sama dengan AS max, dari mana AS max tadi adalah Rho max dikali BD. Ya, AS max tambah AS2 mestinya. Jadi AS1 tambah AS2 itu akan jadi AS total. Nah, setelah mendapatkan AS totalnya, kita cek ulang kapasitas lentur daripada si penampang. Ya, mungkin kita akan coba langsung ke contoh kasusnya agar lebih memahami. Jadi kita diberikan satu penampang balok, katakan lebar dan tinggi baloknya sudah ditentukan 300 dan 550. Kemudian ini adalah MU-nya 350 kN meter. Fc prime diberikan F-yield 400 megapascal. Kita diminta menghitung berapa AS dan AS aksennya apabila diperlukan. Kalau nggak perlu berarti kita cukup pasang tulangan tunggal saja. Nah, terlebih dahulu kita cek dulu kuat momen rencana dari balok tersebut kita anggap sebagai tulangan tunggal. Jadi kita anggap tulangan tunggal. Kalau tulangan tunggal berarti RU max-nya tercapai begitu ya. RU max tadi dihitung dengan persamaan ini. Nah, kemudian row balance kita hitung dulu. Row balance kalau masih ingat superstruktur 85 beta 1 Fc prime F yield kali 600 bagi 600 plus F yield. Jadi kita masukkan parameter yang diketahui, kita dapatkan row balance-nya sekian. Row max apa? Row max sama dengan 0,625 row balance. Dengan tujuan kita masukkan penampang kita memastikan adalah tension control. Ya, row max-nya dapat. Sehingga row max dapat, kita bisa hitung RU max gitu ya. Ini ada row max di sini. Nah, kita hitung RU max-nya. Kita bisa menghitung MU1 RU PD kuadrat. Jadi RU max-nya kita substitusi ke sini. B-nya 300 tadi, D-nya kita hitung, jadi dari H dikurangi diameter tulangan per 2, dikurangi dengan sengkang plus selimut. Jadi ini tebal sengkang plus selimut beton, kita anggap sengkangnya 10, selimut betonnya 40 begitu ya. Nah, kita anggapkan 25 adalah diameter tulangan, sehingga D-nya 487,5. Nah, kita bisa menghitung MU1-nya. RU juga sebetulnya bisa dilihat dari tabulasi ya. Ini dan ini hampir sama 4,1. Nah, berdasarkan angka-angka tersebut, kita bisa menghitung MU1-nya tadi ya. MU1 RU max BD kuadrat. Nah, AS1 tadi yang kita juga hitung, Rho max BD. Rho max-nya tadi yang 0,625 row balance. B ada, D-nya ada. Kita dapat AS1. MU1-nya sekian. Nah, ternyata MU1 ini masih lebih kecil daripada MU ya. MU-nya tadi kan 350 ya. Jadi masih kurang. MU1 ini masih kurang. Jadi artinya apa? Butuh tulangan tekan atau AS aksen. Nah, kebutuhannya berapa untuk AS aksen? Jadi MU 350 yang tersedia oleh tulangan tunggal adalah 292, sehingga inilah momen yang dipikul oleh si AS aksen. Ya. Nah, kemudian kita juga hitung di aksennya. Jadi kalau di aksen itu sampai ke as tulangan tekan gitu ya. Ini adalah di aksen. Kita hitung tebal selimut beton 40, diameter sengkangnya kita samakan dengan yang beritang untuk D tadi. Jadi di sini adalah sengkangnya, kita anggap ini diameter 10 ditambah setengah diameter tulangan AS aksen. Kita ambil 19. Jadi ini kita ambil D19. Nah, di aksennya sekian. AS2, nah ini tadi yang rumusnya kita koreksi tadi ya, sobat struktur ya. MU2, V 0,9 kita anggap tension control tadi, 400, D-nya 487,5, kemudian D aksen. Ya, ini dapatkan AS aksen perlunya sekian, 374. Nah, sehingga kita sudah dapatkan AS total di AS1 tadi, AS1 yang bagian ini, AS1, ya, Rho max kali BD, kemudian AS2 tadi hitungan kita yang ada di sini,
ini AS2, ini adalah AS1. Kita totalkan ini adalah AS yang diperlukan. Ya. Jadi misalnya kita pasang 5D25, kita tahu 1D25 ini satunya 490 ya. Jadi kalau 5 dapatkan 2450. Ini sudah lebih besar daripada AS perlu. Jadi ini adalah AS perlu. Ini adalah yang namanya AS terpasang gitu ya. Jadi harus lebih besar daripada AS. Nah, tulang tekan dari mana? Tulang tekan tadi AS2 ya. Ini adalah AS2. Nah, yang bisa memenuhi ini adalah 2D19 kita pasang 56. Sehingga proses berikutnya karena kita sudah dapatkan AS dan AS aksen, maka kita lakukan detailing atau penggambaran tulangan, termasuk konfigurasi tata letak penulangannya. Apakah cukup tulangannya kita berikan satu baris atau harus dua baris seperti ini, gitu ya. Nah, setelah detailing dilakukan, kita hitung lagi kapasitas lentur penampang. Perlu diingat tadi waktu kita menghitung D, di awal tadi kita hitung sampai as ini, gitu ya. Pada kenyataan D-nya bergeser karena ada dua lapis tulangan, jadi D-nya bergeser sekian. Kalau D-nya mengecil, ada kemungkinan MU-nya, VMN-nya akan mengecil. Gitu. Nah, ini silakan sobat struktur hitung ulang apakah dengan konfigurasi begini masih mampu memikul MU yang 350 tadi, begitu ya. Jangan-jangan biasanya akan kurang sedikit atau lebih sedikit. Kalau lebih aman saja, gitu ya. Tapi kalau kurang berarti sobat struktur harus redesign lagi konfigurasi dari tulang. Nah, ini ada tugas yang mungkin sobat struktur bisa diskusikan juga dengan rekan-rekannya yang sedang belajar struktur beton bertulang. Jadi saya ambil case tadi satu balok girder jembatan. Kita bisa anggap jembatan ini sebagai simply supported beam, gitu ya, sendirol. Kemudian kita punya momen ultimate terbesarnya 650. Tadi minta mendesain balok girder tersebut sebagai tulangan rangkap. Jadi sudah diberikan lebar dan ukurannya 700 mm. Sobat struktur tinggal menghitung AS dan AS aksennya. Nah, untuk yang sudah menemukan, silakan tuliskan hasilnya di kolom komentar untuk pembelajaran kita bersama. Mungkin demikian dulu Sobat Struktur untuk bahasan topik kita pada modul kali ini. Semoga berguna untuk semuanya. Sampai jumpa dalam modul pembelajaran lainnya. Salam struktur.